Belum. Oke, it's ready, Romo. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah hadir kembali dalam acara meditasi online bersama WKICU yang malam ini akan saya bimbing dengan tema menghadapi kesendirian, loneliness, dan juga proses penuaan atau aging. Seperti dikatakan oleh Martha Mayo tadi. Jadi tema ini sebetulnya bukan ditujukan kepada yang tua saja, tapi juga semua orang. Kita dalam some point dalam our life bisa lonely, dan kita semua juga menghadapi proses aging itu, entah yang umur 20-an atau umur 30-an atau seperti saya 40-an, dan juga yang tentunya sudah di atas 50-an juga ya. Sebelum itu kita mulai buka dulu dengan doa jiwa Kristus. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu yang mulia, sembuhkanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Tidak musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama Kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kudus, amin. Baik, saya sedikit mengulangi di sini karena saya sudah pernah presentasi di sini dalam sesi iman yang berpikir, tapi tidak ada salahnya saya ulang. Mungkin audiensnya beda, juga sudah lupa. Saya katakan loneliness ini merupakan satu persoalan, terutama di konteks di Amerika ya. Tahun 85 data menunjukkan bahwa 10% orang Amerika tidak mempunyai teman dekat seperti itu, atau teman bisa berbagi persoalan-persoalan mereka ataupun saat mereka bergembira, begitu ya, baik gembira maupun sedih. Tahun 2018 itu 25% jumlahnya ya, jadi meningkat. 2020 saya belum tahu surveinya, tapi saya pikir lebih meningkat lagi, terutama masalah semasa-masa pandemi ini. Jadi satu persoalan besar itu karena kita banyak menggunakan teknologi juga. Pertandingan besar ini 58% melihat bahwa guna teknologi itu menjadi satu persoalan, juga orang lebih terisolasi. Bukan hanya iPhone apa segala macam seperti itu yang muncul belakangan ya, tapi juga ketika televisi mulai muncul juga orang sudah mulai terisolasi karena banyak habiskan waktu di depan televisi dibanding ketemu temannya atau bagaimana seperti itu. Betul bahwa kesendirian itu merupakan bagian dari kondisi manusia, tapi I think kita juga tidak bisa menghindari itu, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasi ini. Saya katakan ada beda dengan loneliness dengan silence. Jadi kesunyian dengan kesendirian itu dua hal yang berbeda. Saya tunjukkan di sini perbedaannya. Loneliness itu merupakan isolasi, sunyi itu meskipun sendiri tapi sebenarnya tidak meskipun sunyi tapi dia sendirian. Terus kesendirian, loneliness juga itu dengan ada satu yang hilang sebetulnya kita grieving itu sebenarnya, berduka, hilang sesuatu. Sementara sunyi itu proses di mana kita direstorasi kembali. Loneliness juga merasa karena bisa terkucilkan, tidak diinginkan, bisa tidak penting dan tidak diterima lagi. Sementara silence itu lebih positif karena ini untuk refleksi secara pribadi kita ya. Loneliness itu bisa terjadi juga meskipun kita banyak orang tinggal satu rumah, satu gedung, tapi bisa jadi orang lonely. Tapi in silence kita justru bisa cherish ourselves. Silence itu konstruktif ya. Loneliness itu kita kadang-kadang tidak ingin seperti itu, tapi terpaksa akhirnya di kondisi seperti itu. Nah, Santo Ignatius mengatakan caranya mengatasi loneliness itulah tahu bahwa kita ini berharga, berarti, hidup kita punya arti, kita punya misi dalam hidup ini, meskipun sendiri, tapi juga kita punya misi yang jelas, itu bisa kita atasi. Itu juga harus support network. Juga penting itu respect kepada orang lain, begitu ya. Jadi kita harus juga hidup secara generous. Nah, saya akan bicara dulu sebelum kita masuk ke meditasi ya.
Kemudian masalah kedua itu masalah tadi itu masalah aging, proses penuaan ya. Ini mengapa dasarnya adalah ini pernah saya jelaskan di anak-anak Mudika. Seharusnya mereka ya kalau ada yang hadir di sini malam ini bisa tahu ini, tapi sekedar mengulang juga. Seperti saya seorang Jesuit, saya percaya bahwa guru yang paling baik adalah belajar dari pengulangan. Ya. Ada satu persoalan karena aging itu karena muncul kita punya persepsi yang keliru tentang apa itu good, apa itu yang tujuan hidup ini. Karena kita sering mengidentikan bahwa something good itu dengan reward systems. Jadi consummatory reward itu yang akhirnya membuat kita akhirnya jadi bermasalah, terutama masalah proses penuaan ya. Saya akan jelaskan itu mengapa. Maksudnya apa yang masukkan dengan good tadi itu, apa yang baik gitu, konsep something good. Karena begini sebetulnya, kita itu hanya banyakkan berhenti pada level, karena ada 4 level sebetulnya. Immediate gratifications, personal achievement, good beyond ourselves, and ultimate good. Kebanyakan kita stuck pada yang pertama dan kedua saja. Saat pertama atau mungkin ya naik level kedua begitu. Level ketiga, level keempat itu orang sering lupa dan tidak ingin ke sana atau stuck di yang pertama yang kedua. Dan tentang level yang konsep good tadi itu. Karena itu akhirnya pada cara hidup itu sukses kita lihat gini ya. Level pertama itu banyak possessions, banyak kita punyai, pleasure, comfort ya dengan minum wine atau makan makanan enak, restoran enak atau plesir kemana itu ke Disneyland atau Caribbean cruise ya itu that's the first level of good. Level kedua itu lebih baik tapi juga lebih pada accomplishment, status, popularitas, posisi yang lebih baik atau PhD from the best, I mean the school in the world or from the Ivy League. Itu status kita, itu semua good. Itu yang kita level kedua begitu ya. Atau status atau bagaimana itu naik ya kalau naik Mercedes atau Mercy ya level pertama, ya level yang kedua itu mungkin lebih lagi dari situ. Level ketiga itu beda lagi, itu kan bagaimana hubungan kita dengan banyak orang, keluarga, teman-teman, dan juga itu sebagai satu sukses atau keberhasilan. Level keempat itu yang letting God to be the center of our life. Not our personal need anymore, but God the center. Ini ada implikasinya terhadap pola hidup kita, cara kita melihat arti kehidupan, atau juga melihat relationship dengan orang lain, atau juga melihat diri kita sendiri. Gitu kan? Itu ada semuanya ada implikasinya. Kita sampai level kedua atau level ketiga, begitu. Itu begini. Di level pertama itu orang punya toleransi sangat sedikit sekali terhadap sakit atau kondisi fisik yang melemah atau penderitaan. Makanya proses penuaan itu problem yang besar sekali buat mereka. Di level kedua itu penuaan juga dilihat sebagai sebuah masalah karena kelihatan kehilangan dia makna competitive advantage itu kan, promotion control kan hilang setelah dia merasa semakin tua begitu. Level ketiga itu bisa melihat aging itu sebagai kesempatan untuk bisa mencintai lebih baik, karena itu sudah terjadi dengan ada kesabaran, humility, generosity, itu mereka bisa belajar dengan semakin bertambahnya usia. Level keempat itu baru melihat bahwa proses penuaan itu ada hubungannya dengan eternal life seperti itu. Jadi ini transcendental dignity. Jadi kita tidak mempermasalahkan lagi di situ. Ini saya sedikit memberikan teori saja supaya kita tahu bagaimana diskusi malam hari ini ya, atau refleksi dan meditasi. Untuk loneliness kita akan menggunakan kitab dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11.
Yang bagi yang lupa, ini cerita perkawinan di Kana. Jadi kalau lihat di gambar ini, bagaimana Yesus di sini dia berpesta sebetulnya. Yang kedua, nanti untuk aging kita akan menggunakan kitab Ruth. Itu Perjanjian Lama, bab 1 ayat 19 sampai 21. Sama anak-anak OMK saya pakai ini juga lebih pada konteks yang lain, lebih konteks ini mereka lebih ingin bagaimana mencari jodoh segala macam seperti itu cerita yang saya pakai. Tapi untuk hari ini kitab yang sama saya bisa pakai untuk melihat bagaimana kita semua dealing dengan proses penuaan seperti itu, bukan hanya yang sudah di atas 50 tapi juga yang di bawah 50-an juga. Oke. Saya pikir begitu saja pengantar dari saya. Kita bisa masuk dalam suasana doa sekarang seperti biasa. Saya meminta teman-teman untuk posisi yang duduk yang enak untuk bisa mulai masuk suasana doa, mempersiapkan hati dan juga mulai memejamkan mata pelan-pelan. Kita mulai memejamkan mata, mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Akhir-akhir ini kita semua mungkin harus menghadapi masalah kesendirian, terutama dalam masalah isolasi di tengah pandemi, jauh dari keluarga dan jauh juga dari teman-teman dekat ataupun orang lainnya. Marilah kita mempersiapkan hati. Kita tahu bahwa Yesus selalu bersama kita. Dia pernah berjanji, dia akan selalu bersama kita sampai akhir zaman. Saya akan membacakan dari kitab Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut ada orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin para pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai tempat pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Di tengah kesendirian kalian selama masa pandemi ini, mengapa kalian tidak mencoba untuk mengundang Yesus datang ke rumah kalian dan berpesta seperti dia datang dan pesta perkawinan di Kana? Saya mengundang kalian untuk membayangkan bahwa kalian mengundang Yesus datang ke rumah kalian untuk makan dan juga untuk minum bersama dan berbincang-bincang dan bergembira. Bayangkanlah itu. Yesus datang ke rumahmu untuk pesta yang kamu undang. Bayangkan suasana pesta itu sekarang bagaimana? Yesus dan murid-muridnya atau teman-temannya, mungkin dia tertawa ataupun menikmati makanan yang kau sajikan. Bayangkanlah itu. Dalam pesta perkawinan di Kana terjadi masalah karena kekurangan anggur. Mungkin ada masalah juga di pesta kamu yang kamu undang bersama Yesus, atau ada masalah-masalah lainnya yang kamu hadapi dalam hidup ini akhir-akhir ini. Seperti Maria yang datang kepada Yesus, kalian juga bisa datang kepada Yesus membawa masalah kalian. Ceritakanlah itu kepada Yesus saat ini. Masalah-masalah tersebut, entah kesendirian, ataupun masalah-masalah lainnya, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, bawakan itu semua kepada Yesus. Tanyakan kepada Yesus apakah dia bisa membantu kamu di situ. Dalam perkawinan di Kana, Yesus berkata, "Waktuku belum tiba."
Mungkin ada sesuatu yang dikatakan Yesus kepada kamu dalam pesta di rumahmu. Dengarkanlah itu. Apapun yang ingin katakan Yesus. Dalam perkawinan di Kana, Bunda Maria begitu percaya bahwa Yesus akan membantu. Mungkin saat ini kalian bisa berbicara kepada Bunda Maria, yang juga mungkin hadir di situ. Apakah kalian juga bisa percaya dan yakin seperti Bunda bahwa Yesus akan selalu bersama kalian dan membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah kalian? Sekarang, bayangkanlah kalian berbicara ke Bunda Maria, itu bisa mendapat pelajaran bagaimana bisa percaya kepada Yesus. Atau apapun itu yang kamu sampaikan ke Bunda, sampaikanlah saat ini, seperti seorang anak kepada ibunya. Kita akan mengakhiri bagian pertama meditasi ini. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, kita mengingat orang-orang yang mengalami kesendirian atau mengalami isolasi, atau siapapun itu yang kita kenal, orang dekat kita ataupun orang yang tidak begitu kita dekat, siapapun itu, doakanlah orang tersebut atau kita sendiri yang mungkin sedang mengalami loneliness atau kesendirian. Kita doakan orang-orang tersebut yang sedang sendirian, tidak ada siapa-siapa menemani mereka, ataupun kita sendiri yang mungkin sedang berjuang menghadapi kesendirian. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Saya akan bacakan kitab suci. Kita terus dalam posisi doa, memejamkan mata. Kita akan melihat persoalan yang baru sekarang. Kita bisa meresapi sabda Tuhan dari kitab Ruth. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem, dan setelah mereka sampai ke Moab, mereka pun tinggal di sana.
Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga ia tinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orga, kedua bernama Ruth. Mereka tinggal di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan berjalanlah kedua-duanya, Naomi dan Ruth, sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dalam cerita kitab suci kita mendengar bahwa Naomi seorang perempuan yang sudah mulai menua dan tinggal sendirian di dunia. Suaminya meninggal dan kedua orang anak-anaknya. Dia hanya tinggal bersama menantunya Ruth. Di kitab suci kita mendengar bahwa Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, yang berarti bitterness, karena Tuhan telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi mungkin marah kepada Tuhan di sini. Mungkin dia kehilangan iman dan harapan. Karena anak-anak suaminya meninggal. Mungkin kita juga pada saat ini mungkin bisa marah dan frustrasi kepada Tuhan. Apabila perasaan itu, coba resapi itu. Apakah kita merasakan hal sama dengan Naomi? Kita bisa merenungkan lagi tentang situasi kita. Entah kita berapapun umurnya, mungkin kita juga menghadapi hal-hal yang sama seperti Naomi.
Masa kehilangan masa muda, atau juga sudah mungkin merasa usia sudah bertambah, atau ada ketakutan-ketakutan juga kita rasakan, seperti Naomi juga. Perasaan-perasaan tersebut renungkanlah dan resapilah dan bawalah kepada Tuhan. Atau kita mungkin sudah kesal dipanggil tante, dipanggil om, atau sudah dipanggil opa, atau apapun yang membuat kita merasa kesal orang menganggap kita sebagai orang yang sudah tua. Apakah kita bisa melihat bahwa bertambahnya usia itu bukan sebuah musuh, tetapi merupakan sebuah berkat? Apakah kita bisa melihat bahwa bertambahnya usia merupakan tanda akan kebijaksanaan, akan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Tuhan? Bertambahnya usia membuat kita lebih punya pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Coba renungkan itu. Naomi mungkin kedengaran seperti seorang nenek-nenek yang bitter, yang mendam kepada dunia dan kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat dia juga sebagai seorang sosok yang penuh kebijaksanaan. Ketika dia kembali ke Bethlehem, berdiri di depan gerbang, dia telah mempunyai banyak pengalaman, telah ditempa akan kehidupan. Dia telah tahu akan kematian, menghadapi kematian suami dan anak-anaknya. Tapi dia tidak mundur dan putus asa. Dia menolak untuk menyerah. Meskipun dia marah kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi dia kembali ke Bethlehem untuk lebih dekat kepada Tuhan. Coba renungkanlah sekarang, dimanapun Anda berada saat ini dalam usia kalian, lihatlah segala macam berkat dan rahmat yang kalian terima di tahun-tahun kehidupan ini, dan bagaimana kalian melihat
Semua itu merupakan cara Tuhan membentuk kalian menjadi orang seperti hari ini. Dan bagaimana kehidupan kalian menjadi penuh berarti meskipun usia sudah bertambah. Sekarang marilah kita perlahan memasuki masa akhir dari doa ini, meditasi ini. Kita bisa persiapkan hati dan kita tutup doa ini bersama-sama dan mengucapkan kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Perlahan kita bisa mulai membuka mata dan kembali ke suasana normal, dan kita bisa masuk ke taraf diskusi.